Ini Miss, saya kan itu kan mau nanya itu kan waktu tanggal 19 itu kan aku ngeplay kan Miss. Ngeplay apa? Oh, kan aku Oxte. Oke, terus? Kan aku Oxte sama itu loh Miss, anak Indramayu yang katanya udah datang ke Miss Uni itu. Kan aku Terus? barengan sama dia. Terus? Tanggal 19 kemarin. Terus aku sama-sama nih, sama-sama di lantai 5 kan aku nggak ada paspor. Terus dia gini, kamu cari aja kehilangan paspor dulu. Terus udah aku ke kantor polisi kehilangan paspor, akhirnya aku naik lagi, terus akhirnya aku diterima gitu. Terus itu dari sampai pagi sampai jam istirahat itu nggak diturunin Miss, nggak ada waktu istirahat dia itu. Terus terakhir telepon saya jam 3, Mbak kamu udah selesai belum? Aku bilang udah. Kamu di mana sekarang? Di bawah. Terus tunggu ya Mbak, aku di situ. Iya gitu. Kamu udah interview belum? Dia bilangnya belum gitu. Terus aku tungguin Miss sampai jam 5, jam 6, jam setengah 7 Miss, sampai capek aku Miss nungguin. Terus aku tanya gini, udah nggak ada orang di sini, udah tutup katanya gitu. Terus sampai sekarang masih centang satu loh Miss. Berarti dia masuk penjara, Mbak? Oh, memang positif masuk penjara ya Miss ya? Iya, kalau diinterogasi dan sudah nggak pegang HP lagi berarti dipenjarakan. Ya Allah, Miss. Terus gimana ya Miss ya? Misal kita mau nyari itu gimana ya? Nggak bisa nyari, Mbak. Kalau dia nggak nyari kita nggak bisa nyari dia. Jadi kalau dia pingin nyari kita, dia akan ngomong sama polisi, boleh nggak teleponkan nomor ini. Jadi polisi yang akan telepon sampean, terus sampean yang akan mendatanginya. Oh gitu ya Miss ya. Jadi memang kayak gitu. Kan kita tidak tahu kejadian dia seperti apa. Mungkin sebelum keluar dari majikan itu dikasuskan atau seperti apa. Kan kita nggak tahu. Dia terlibat. Iya Miss. Terlibat. Kan aku nanya, sebelum kamu di Obste ini kamu majikan dulu gimana? Katanya dia ya insya Allah nggak ada kriminal. Cuman aku dulu di interminit gitu. Terus aku nunggu cari majikan lagi, dapat majikan. Terus visa nggak turun sampai Obste 4 tahun Miss di situ. Jadi kan kita nggak tahu, mungkin di CCTV dia ada merokok atau buang sampah atau apa, kan bisa terdeteksi semua sekarang, Mbak. Oh gitu ya Miss ya. Jadi kalau dia sampai diinterogasi sampai 1 hari nggak keluar, berarti dia dimasukkan dalam penjara loh. Allah. Terus sampean itu paperan mau ngapain di situ? Kenapa nggak memilih pulang? Enggak, aku nggak paperan Miss, kan ditanya kenapa kamu kok pulang Indonesia? Ya mau pulang Indonesia aja, aku bilang gitu. Kalau kamu nggak mau hidup di sini, kalau mau hidup di sini aku carikan paper, dia bilang gitu. Nggak mau, aku udah mau pulang Indonesia, aku bilang gitu. Jadi sampean berapa lama overstay-nya sayang? 8 bulan. 8 bulan. Jadi udah pulang aja deh. Bener, jangan ambil paper di Hong Kong deh. Banyak kejadian yang nggak jelas sehari-hari ini. Ternyata nggak enak ya Miss ya overstay itu. Kan Miss Yuri udah bilang tuh sayang, overstay nggak enak. Yakin nggak enak. Kalian cuman bayangin kehidupan orang Hong Kong di luar sana sangat bahagia, bebas, bisa keluar malam. Tapi kamu benar-benar hidup di luar, itu tidak seindah yang kamu bayangkan. Benar nggak? Iya Miss, ternyata iya. Padahal aku juga stay juga sih Miss, tapi ya Allah rasanya itu ketakutan terus Miss. Mau kemana takut. Ya itulah deritanya hidup di negara orang sayang. Iya, ya makanya aku sering lihat di sini, aku pulang aja lah, posisi pulang, aku bilang gitu. Terus aku dapat kertas, terus nanti di bulan depan aku ke kantor lagi. Tapi nggak di situ nih, di mana di Chung Wan O. Di Chung Wan O. Oke. Jadi memang laporannya di satu-satu tempat, jadi mereka bagikan. Dan jangan lupa untuk setiap laporan setelah itu sidang. Setelah sidang kamu dikasih kertas suruh buat paspor. Setelah paspormu selesai, kamu booking tiket ya sayangnya. Oke. Karena saya sudah sering ngajak teman-teman untuk pulang Indonesia yang overstay dan cara-caranya hampir kurang lebih sama. Kecuali kalian pernah melakukan kriminal ya. Kalau kalian sudah pernah melakukan kriminal, maka tiada ampun lagi. Yang anak Indramayu itu pernah datang ke tempat saya? Iya katanya Miss. Yang paspornya hilang juga, yang nggak ada paspornya juga.
Enggak ada, Miss. Dia paspornya ada. Ya dia ajukan semua paspor, KTP, terus sama kontrak kerja itu dikasih sama dia. Kan daftarnya pertama sama saya, Miss. Aku di depan, dia di belakang saya gitu. Tapi kan karena paspormu nggak ada, maka kamu harus cari itu dulu. Itu Oke. ya. Oke, jadi pulang Terus saja ya sayang ya. Jangan sampai sakit pulang iya, ya. Miss. Iya, pulang. Pasti pulang, Miss. Udah, aduh bosen 7 bulan aja ya Allah. Apalagi sampai tahun-tahunan, Miss. Iya, kalau pas musim dingin kamu nggak nelongso ta? Pas tiap hari hujan itu kamu nggak nelongso ta di negeri orang? Ya untungnya Miss, aku ya alhamdulillah dapat ini. Baik banget dia ngertiin Miss. Terus dia ya nggak apa-apa kamu pulang aja gitu Miss. Ya iya pulang aja. Ya Mau Allah. ngapain di negeri orang? Bener nggak? Iya Miss. Bener Miss. Ya wis. Bener banget Miss. Hati-hati aja. Ngerti? Oke Miss, oke. Oke, sukses selalu ya sayang makasih, ya. Miss. Jangan Oke, pernah kabur amin, dari negeri makasih. orang. Terima kasih. Enggak Miss, enggak aku. Oke. Pokoknya semangat pasti pulang aku. Semangat Oke, pulang, makasih ya, pulang, Miss. pulang. Terima kasih sayang. Saya sarankan buat teman-teman yang saat ini overstay ada di Hong Kong, saya lebih menyarankan buat kalian pulang ke negara sendiri aja karena peraturan semakin ketat dan kriminal banyak sekali disoroti ya saat ini dan sasarannya ke kita sendiri. Jadi mungkin kamu yang melakukan tapi dampaknya ke seluruh Indonesia ya. Jadi saya tidak ingin jika kalian hidup di sana, saya merasakan betapa nelangsanya kalian hidup di luar karena saya pernah mendengarkan beberapa curhatan dari kalian yang terpaksa saya tidak expose karena bagi saya terlalu miris kehidupan itu. Dia hidup di luar saat hujan, saat harus tempat tinggal aja tidak ada, mau minum air aja nggak ada uang. Ya mungkin kalian yang mendapatkan pekerjaan di luar sana dan aman-aman saja kalian mengatakan apa yang saya katakan adalah bullshit. Tapi bagi kalian yang saat ini merasakan hidup di luar sangat sengsara, pulanglah. Daripada ntar pulang tinggal nama. Daripada ntar pulang posisi sakit. Sekarang kamu masih sehat, pulanglah. Hasil jeripayahmu kamu kirimkan ke Indonesia dan katakan pada mereka untuk mengirim balik untuk sekedar beli tiket buat kalian. Jadi jangan sampai kalian terciduk ataupun ikut-ikut dalam sindikat-sindikat yang sudah merajalela. Dan saya tidak ingin salah satu dari kalian tertangkap apalagi sebagai pengedar narkoba ataupun difitnah sebagai pengedar narkoba. Karena itu sangat menyedihkan sekali ya teman-teman. Pikirkan konsekuensinya bukan hanya ke kamu tapi ke orang tuamu. Dampaknya juga pada anak-anakmu, pada suamimu yang kamu tinggalkan. Jadi saat kamu di penjara, beban mental itu bukan hanya di kamu, tapi di keluargamu juga. Betapa sedihnya keluargamu, betapa sedihnya bapak ibumu saat dengar kabar anak yang mereka sayangi, anak yang mereka cintai, pergi merantau untuk mencari nafkah, tiba-tiba dengar kabar ada di penjara karena narkoba, karena pencopetan, karena pembegalan. Jadi tolong teman-teman saya yang ada di Hong Kong saat ini, jika kalian saat ini overstay dan kalian kelimpungan, tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana, putuskanlah pulang ke negara sendiri. Jika kalian pulang ke negara sendiri, pasti membutuhkan tiket. Saat kalian membutuhkan tiket, telepon keluargamu dan mintalah uang dari keluargamu agar kamu bisa pulang secepatnya. Itu pesan dari saya buat teman-teman yang saat ini tinggal di luar, yang memutuskan tinggal di luar. Pulanglah sebelum kau pulang tinggal nama atau sebelum engkau pulang membawa sakitmu ke negerimu sendiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu.